Gini, pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya berada di bawah target yang di APBN. Jadi kita nggak memungkiri itu kan, karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya. Sekarang di bank ada 200, sisanya yang di bank ada 201 triliun yang diperbankan. Yang 76 kita tarik tapi kita belanjakan lagi. Jadi masuk ke sistem tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi tadinya di bank, saya tarik, belanjain lagi satu. Saya Dia Megasari Anjaya, sudah bersama Pak Jahen F. Reski. Awal tahun 2026 kita langsung mengegas, Pak, karena ada salipan-salipan di tikungan dan ternyata ada rem darurat. Yang pertama adalah tentang pemindahan saldo anggaran lebih SAL. Ini adalah nyalip di tikungannya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ada 2 kali nyalip di tikungan, yaitu 12 September 200 triliun, 10 November 76 triliun. Duit SAL yang ada di Bank Indonesia ditarik ke Himbara. Memberikan likuiditas, tujuannya menyalurkan kredit agar lebih ekspansif. Januari, awal tahun 2026 ternyata ada rem darurat yang ditarik setelah nyalip di tikungan dengan menarik kembali uang yang ada di Himbara 75 triliun rupiah. Pertanyaan kami adalah, Pak, apakah ini konfirmasi bahwa fiskal kita memang tertekan? Iya, jadi makasih ya Bu Mega buat undangannya. Ini mungkin menggambarkan adanya perubahan kebijakan dan juga pemerintah lebih realistis ya, dan juga lebih aware dengan apa yang terjadi dengan kondisinya. Jadi kalau kita lihat memang alasan utama kenapa Menteri Keuangan dan juga pemerintah menambahkan likuiditas karena mereka menganggap isunya di likuiditas. Ya, jadi mereka menambahkan injeksi dan kita melihat memang ada peningkatan dari jumlah uang primer yang beredar. Jadi M0-nya naik tuh di bulan September Oktober. Tapi kan kita udah bahas ya, semua orang juga udah bilang bahwa isunya bukan di masalah likuiditas. Isunya adalah di masalah orang belum berani untuk mengekspansi bisnisnya, belum berani minjam karena mereka masih cukup pesimis dengan kondisi yang ada. Jadi ini sebenarnya bukan masalah ekonominya, tapi banyak faktor non-ekonomi yang membuat kenapa program ini mungkin nggak berjalan dengan optimal. Nah sekarang balik ke pertanyaan awalnya, ini menandakan apa gitu? Jadi perubahan dinamika kebijakan pemerintah menggambarkan memang pertama adanya perubahan ya ataupun realita yang harus dihadapi oleh pemerintah. Kita tahu bahwa di awal tahun memang SAL biasanya akan digunakan untuk buffer ya, karena kan di tahun-tahun baru di awal tahun biasanya pemerintah belum punya cash tuh untuk bisa digunakan, sehingga salah yang menjadi salah satu penggunaannya. Yang kedua juga mungkin pemerintah melihat bahwa memang ada kebutuhan dana yang cukup besar gitu. Jadi kenapa duit yang awalnya ditaruh di perbankan itu ditarik? Ya karena pemerintah butuh banyak spending lagi nih di awal tahun. Dan terakhir juga kita tahu isu bencana kan. Ini kan memberikan beban yang cukup berat buat pemerintah. Tapi balik lagi ke isu awal, ini juga menggambarkan bahwa resep kebijakan yang diambil pemerintah di awal itu tidak menjawab masalah yang ada di lapangan sebelumnya, yaitu isu di demand yang masih melemah, ketidakyakinan terhadap kondisi perekonomian. Apakah Pak Purbaya salah baca data, salah memprediksi, salah ekspansi, atau memang bencana yang memperburuk kondisi fiskal kita? Ya kalau kita lihat juga dari statementnya Pak Purbaya kan bilang bahwa ini nggak sesuai dengan yang diharapkan kan. Jadi awalnya Pak Purbaya bilang dengan kita injeksi duit 276 triliun ke perekonomian lewat Bank Himbara, itu akan meningkatkan permintaan buat kredit. Tapi itu nggak terbukti dan itu kan juga statementnya Pak Purbaya sendiri kan. Nah itu juga menandakan bahwa resep yang diberikan itu tidak menyentuh masalah utamanya. Jadi balik lagi tadi, kita tahu bahwa kredit mungkin hanya tumbuh sekitar 7%-an ya, dan itu masih jauh di bawah target dari pemerintah gitu. Dengan menambahkan SAL di dalam perekonomian itu malah tidak mampu meningkatkan kreditnya itu sendiri. So there's something wrong yang tidak bisa diadres dengan penambahan likuiditas tadi. Masyarakat belum berani untuk ekspansi. Bisnis juga mungkin masih sangat wait and see ya dengan kondisi yang ada. Jadi dan yang terakhir juga saya pernah diskusi dengan teman-teman perbankan. Sektor perbankan itu kan sektor yang sangat rigid ya. Jadi mereka nggak mungkin memberikan kredit ke sektor yang mereka nggak yakin bahwa mereka bisa menggunakan dengan baik. Jadi butuh waktu untuk bisa melakukan itu dan prosesnya mungkin nggak akan secepat yang diharapkan oleh Pak Purbaya gitu. Oke, ada stagnansi. Saya membacanya ada stagnansi baik di masyarakat maupun di dunia usaha. Sebenarnya demand ini tanggung jawab siapa sih Pak? Kalau demand kan sebenarnya
kita mengharapkan dibuatlah apa ya, ekosistem yang baik ya. Jadi mungkin dari segi fiskal moneter, saya rasa tanggung jawab untuk menggenjot perekonomian itu ada di fungsi fiskalnya nanti. Jadi fiskal bisa memberikan boosting ya dalam hal misalnya subsidi ataupun insentif pajak buat perekonomian biar itu nanti direspons oleh masyarakat. Nah, sedangkan untuk sisi monetary fungsinya adalah menjaga stabilitas karena itu kan mandat utamanya. Walaupun sekarang kita tahu ada pekerjaan tambahan nih buat BI selain isu stabilitas juga untuk achieving growth tadi. Tapi balik ke pertanyaannya Bu Mega tadi, fungsi utama pemerintah adalah creating ekosistem yang baik. Jadi yang kita takutkan malah pemerintah ketika ikut campur tangan dalam perekonomian malah memberikan distorsi, malah memberikan kebijakan yang menghambat kreativitas, inovasi, kompetisi market yang sehat, dan akhirnya akan memberikan dampak yang buruk buat perekonomian. Nah itu kayaknya yang sampai sekarang kita belum melihat tuh pemerintah menuju ke arah sana, karena kan setiap kali dibahas ini banyak juga ekonom yang berdiskusi. Semua masalah ekonomi itu solusinya pasti balik lagi ke program populisnya pemerintah kan. Kalau nggak MBG, Koperasi Merah Putih, dan banyak hal lainnya yang sebenarnya nggak addressing the core fundamental issue yang kita alami ya tadi. Kredit yang belum tumbuh, masyarakat yang masih sangat hati-hati, belum lagi kita bahas isu kerja yang tidak optimal dan sebagainya. Program prioritas kita tidak match dengan sebenarnya keterdesakan yang ada di... Dan selain masalah itu juga pemerintah kayaknya juga tidak paham bahwa mereka punya kemauan yang tinggi di tengah kapasitas kemampuan yang terbatas. Ya, jadi misalnya gini, pemerintah punya banyak program populis misalnya, tapi mereka punya dana ya fiskal yang terbatas. So that's why maybe the government decided to memindahkan dana yang dimasukkan ke Himbara untuk ke sektor lain yang pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan ataupun kemauan dari pemerintah itu sendiri. Ternyata pajak neto realisasinya kita juga turun, Pak. Ya. Ini permasalahannya Di mana? di mana? Jadi kalau kita baca angka ya, kan biasanya ekonomi tumbuh harusnya penerimaan perpajakan juga ikut tumbuh. Karena kan biasanya ada PPN, PPh badan dan sebagainya gitu. Yeah. Nah ini kan menandakan ada mismatch nih antara narasi bahwa kita tumbuh dengan penerimaan pajak pemerintah. Karena tadi seperti saya bilang, harusnya ada hubungan yang positif. Ketika ekonominya naik, penerimaan pajak juga ikut mengalami kenaikan. Nah, di sini ada anomali, ya kan? Karena 2025 malah ini yang Bu Mega tunjukkan penerimaan pajaknya turun ya dibandingkan dengan 2024. Jadi saya merasa ini memang ada masalah yang cukup pelik ya. Jadi mungkin karena kalau kita lihat nih misalnya konsumsi kan hanya tumbuh sekitar 4,9% ya dalam beberapa Di bawah dari pertumbuhan ekonomi betul, kita. padahal kita tahu bahwa 50% dari kontributor utama PDB itu dari konsumsi. Ya. Dan ketika adanya pelemahan dalam konsumsi masyarakat pasti akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Jadi ini merefleksikan sebenarnya 2025 itu tidak lebih baik ketimbang 2024. Ya, ada penerimaan yang turun. Tadi juga Pak Purbaya kan melihat bahwa kemungkinan nih defisitnya akan meningkat nih, makanya dia narik dulu nih duit yang ada tadi untuk penggunaan kebijakan yang lain. So ini kayaknya yang perlu cukup jujur kali ya pemerintah dalam melihat ini dan memberikan juga sedikit kredibilitas dalam pembuatan kebijakannya karena selalu narasi yang diberikan adalah kita baik-baik aja, ekonomi tumbuh, tapi data dari Kemenkyu sendiri menunjukkan we are not doing that well. Gitu. Datanya lebih kencang ya ngomongnya ya, datanya lebih jujur ya jujur, Pak? Betul, jadi kita bicara kan based on fakta ya, data yang itu juga bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa melihat bahwa memang ada satu yang perlu diperbaiki dengan serius. Artinya target dan klaim pemerintah terlalu optimistis dibandingkan dengan kapasitas ekonomi sebenarnya. Ya, itu bisa dibilang seperti itu. Tapi juga ini menandakan bahwa kebijakan yang diambil selama ini itu tidak mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi dengan baik ya. Balik lagi ke diskusi kita di awal tadi. Kalau kita bicara kebijakan ekonomi, apa yang muncul? Pasti program populis pemerintah, ya kan? Program makan bergizi, Koperasi Merah Putih yang tadi harapannya duit dari dana yang dititipkan oleh Kementerian Keuangan ke Himbara bisa digunakan untuk memobilisasi financial activities di daerah. Iya, memecah stagnasi Betul. permintaan ya. Tapi lagi-lagi itu nggak terlihat di lapangan, or even di data gitu. Jadi mudah-mudahan sih di awal tahun 2026 ini pemerintah lebih
refleksi lagi kali ya, apa kira-kira kebijakan yang berjalan dengan baik, mana yang mungkin perlu diperbaiki agar nanti kita kan nggak pengen negara itu terus bermasalah, ya kan? Kita pengen tetap ekonomi tumbuh, masyarakat mengalami kenaikan pendapatan dan semua happy gitu. Nah, untuk bisa ke sana tentunya perlu dipikirkan tuh apa resep-resep yang benar-benar mengatasi penyakit yang ada. Pak Jahen, ini realisasi defisit APBN November ini juga inline dengan penerimaan pajak kita yang ternyata netonya turun. Ini mengonfirmasi juga ya, artinya ya defisit APBN November APBN kita bergantung sama utang. Demikian ya, Pak? Ya, saya yakin gini, pemerintah itu pasti akan menjaga agar 3%-nya nggak terlewati. Ya, defisitnya nggak lewat dari 3%, karena itu kan mandat dari undang-undang. Betul. Implikasinya apa? Pemerintah akan melakukan akrobatik anggaran nanti. Ya, jadi mungkin beberapa sektor yang dianggap pemerintah tidak memberikan manfaat yang besar, dialihkan, ya dikurangi. Misalnya kan kita paham dalam tahun 2025 ada efisiensi anggaran. Itu kan salah satu bentuk dari akrobatik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan ini akan dijaga, karena saya yakin kita sangat perlu menjaga fiskal disiplin yang udah dibangun selama ini. Ya, caranya gimana ya? Mungkin dengan tadi merealokasikan anggaran, atau juga issuing nanti government bond yang lebih banyak agar nanti pendapatannya juga akan semakin besar untuk bisa menjaga 3%-nya tidak terlewati. Gitu. Angka 3% itu kan angka defisit, ya memang ini diatur oleh undang-undang, tapi itu kan mengadopsi ketika kita krisis 98 ya Pak. Apa yang terjadi kalau ternyata Menkyu kita mengutak-atik ini mepet di 3% sih Pak? Ya, itu kan menandakan bahwa memang kapasitas fiskal kita sangat-sangat terbatas, tapi di sisi yang lain juga pemerintah nggak mau ngerem spending yang mereka pengen lakukan. Nah, implikasinya apa? Pasti nanti investor misalnya ya, credit rating akan melihat bahwa kalau pemerintah Indonesia issuing government bond, itu mereka nggak punya keyakinan yang tinggi bahwa kita mampu membayar prinsipalnya, masalah dan juga default. Betul. Jadi ini pasti akan memberikan semacam ketakutan, worry yang muncul bagi para investor yang pengen misalnya chip in ke Indonesia, pengen misalnya beli government bond dan sebagainya. Once keyakinan itu hilang, itu akan sangat mahal biayanya. Karena membangun keyakinan itu kan nggak mudah ya, butuh waktu dan waktunya nggak sebentar. Tapi menghilangkan trust itu hanya butuh waktu yang sangat cepat gitu. Nah, kita berharap, ya semua orang berharap bahwa rule ini masih bisa dijaga dengan baik, karena kalau enggak ya akan sangat mahal biayanya buat perekonomian kita. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan Bank Sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 sih 26 tahun depan, 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita. Ada beberapa, tadi kita melihat data, tantangannya banyak ya, mulai dari permintaan, kredit, indeks keyakinan konsumen. Saya membacanya dari bulan 9 ini, Pak Jahen, ini kan Pak Menkyu Purbaya ya diangkat ya baru. Ternyata hasilnya bagus nih. Secara gini, kalau saya melihat ekonomi itu kan ada dua kamar ya, kamar perspektif dan kamar realitas realnya. Ternyata di ruang perspektif cukup bagus responsnya. Apakah ini juga modal yang baik untuk pertumbuhan ekonomi? Betul, ini modal yang sangat penting ya, karena dalam ekonomi itu kita belajar yang namanya rational expectation. Jadi kalau ekspektasi kita terkait dengan kondisi masa depan semakin baik, kita mungkin akan lebih agresif. Misalnya Bu Mega yakin tahun depan gajinya naik, amin, ya kan? Pasti mulai dari sekarang mulai mikirin, gue bisa nyicil nggak ya? Saya bisa nyicil nggak ya? Bisa beli apa nih? Nah, ini yang perlu ditranslasikan ke dalam kebijakan yang tepat gitu. Jadi seperti yang Bu Mega sampaikan, ini adalah modal yang baik yang harus diutilize oleh pemerintah dengan kebijakan yang cukup substansial. Tapi yang namanya keyakinan itu akan sangat gampang hilang once tadi kredibilitas kebijakannya juga tidak diikuti dengan langkah-langkah yang baik gitu. Jadi ya kita mungkin bisa bilang, saya nggak berani bilang ini dampak dari Purbaya ya, cuma setidaknya ada perubahan keyakinan yang terjadi di masyarakat dan
keyakinan ini yang kayaknya perlu terus dibentuk ya, agar masyarakat nanti mau konsumsi, perusahaan berani untuk mengekspan kegiatan ekonominya, dan implikasinya apa? Banyak pekerjaan yang terbentuk, masyarakat jadi semakin sejahtera gitu. Artinya ini naik dari bulan 9, 10, 11 bukan purbaya efek. Saya belum ada studinya kalau untuk itu. Ya, tapi ini bertepatan waktunya ya, match Ya. lah dengan pergantian Menkyu. Ya. Kita ke point of view masalah moneter, Pak Jahen. Tadi kita bermain di pertumbuhan kredit. Sebenarnya BI rate 4,75. Kategorinya mana sih? Ketat atau longgar? Karena kalau dibilang orang ketat, ini trennya turun loh. Turun, ya. Dan BI adalah salah satu bank yang paling agresif di dunia untuk menurunkan suku bunga. Ya, itu juga menandakan bahwa memang dalam beberapa periode terakhir mungkin mandat BI nggak hanya stabilitas lagi ya, tapi juga growth. Ya, karena kan kalau dalam teori ini ya, ketika suku bunga turun kan harusnya orang berani untuk meminjam, karena kan suku bunga pinjamannya akan semakin turun. Walaupun nggak terlalu terlihat tadi di pertumbuhan kredit ini. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat kita cukup was-was ya. Kenapa? Karena once kredibilitas ataupun independensi dari Bank Indonesia atau Bank Sentral itu hilang, itu pasti cost-nya terhadap nanti stabilitas, terhadap inflasi, terhadap stabilitas keuangan Indonesia. Nah, balik ke pertanyaan Bu Mega tadi, apakah 4, sekian% itu udah cukup rendah, cukup tinggi? Pertanyaan adalah, apakah itu menjawab isu non-ekonomi tadi yang saya bahas di awal? Jadi, pemerintah bisa aja tuh nurunin suku bunga secara agresif, tapi kalau pelaku usaha masih nggak yakin dengan kebijakan yang akan diambil, masyarakat juga masih takut dengan kondisi ekonomi ke depan, mau diturunin sampai 0 pun kayaknya nggak akan banyak perubahan tuh ya. Jadi saya rasa memang upaya yang harus dijaga dan juga dibangun tadi dari sisi fiskal kan, defisit dijaga. Dari segi BI mungkin yang kita perlu jaga adalah independensi dari Bank Sentral. Jadi jangan sampai kebijakan Bank Sentral itu didrive oleh permintaan dari Presiden, permintaan dari Fiscal Authority, yang pasti akan memberikan bias dalam kebijakan. Dalam teori moneter itu kita paham bahwa kalau misalnya central bank itu semakin tidak independen, dan kita melihat itu di Indonesia sekarang, ya banyak fiscal dominance ya, kebijakan moneter sangat didrive oleh fiscal policy, itu biasanya akan memberikan fluktuasi dalam inflasi nanti. Itu terjadi contohnya di mana? Turki. Turki kan gubernur bank sentralnya itu punya hubungan dengan Presiden Erdogan. Sekarang lihat aja tuh fluktuasi dari inflasinya. Nah ini kan akan costly, karena once inflasi itu meningkat, siapa yang merasa dampaknya? Masyarakat. Harga akan semakin mahal, mungkin juga perusahaan perlu memprice in kenaikan harga terhadap kegiatan ekonomi yang akan mereka lakukan. So, ini mungkin pesan dari banyak orang adalah independensi dari Bank Sentral itu sangat-sangat penting untuk dijaga, dan kalau itu hilang, kita mungkin akan balik lagi ke 20 tahun yang lalu di mana Bank Sentral itu sangat di-driven, sangat diatur oleh para pembuat kebijakan, krisis terjadi dan itu kan sangat mahal biayanya. Salah satu kata yang saya tangkap dari Pak Jahen adalah takut tadi, dan itu tercermin dari pernyataannya Bank Indonesia ketika rapat Dewan Gubernur. Ternyata meskipun Bank Sentral sebagai otoritas moneter paling agresif menurunkan suku bunga, ternyata perbankan kita cukup lambat merespons penurunan. Apakah di sini maksudnya adalah perbankan memang melihat ada risiko di masa depan, bahwa risiko itu berupa ketidakpastian yang akhirnya apa ya Pak, kayak premi untuk membayarnya? Ya, satu mungkin yang sangat kita lihat di sektor perbankan adalah ini kan sektor yang sangat rigid ya, dan juga sektor yang sangat terlalu hati-hati mungkin dalam tanda kutip. Jadi ada mungkin banyak orang juga merasa bahwa kenapa sih perbankan itu nggak berani untuk sedikit mengambil resiko gitu. Karena kan kalau terlalu hati-hati, terlalu nggak ada banyak perubahan, itu mungkin nggak akan optimal juga tuh dampaknya buat perekonomian. Jadi saya sepakat mungkin dari sektor perbankan kita mungkin meminta ya, atau berharap bahwa perbankan mampu lebih berani, agresif, karena kan tadi perbankan kan jadi intermediasi ya, channeling pendanaan nanti. Kalau banknya juga sangat-sangat
ya hati-hati tadi mungkin distribusi dananya nggak akan muncul, nggak akan terserap oleh masyarakat dengan baik. So ini mungkin yang jadi PR BI dengan perbankan ya, gimana caranya agar ketika BI bikin kebijakan itu akan direspons dengan baik oleh sektor perbankan. Tapi bagaimana caranya perbankan tidak hati-hati ketika ini diguyur ternyata Betul. ada rem darurat? Bukankah Yes. ini artinya perbankan makin berhati-hati gitu? Kalau duitnya dari SAL ini emang agak sedikit tricky ya, karena kan ini nggak sustain. Tadi kan aturan di awalnya mungkin 6 bulan dievaluasi, bisa diambil kembali oleh pemerintah. Itu juga yang membuat mungkin perbankan akan lari ke mereka yang sudah punya atau on the pipeline gitu. Mereka yang udah punya pengalaman minjam ke bank, terus dikasihlah duitnya. Oke. Tapi juga di sisi yang lain juga bank kan sangat hati-hati karena nanti tiba-tiba duitnya ditarik pemerintah, ya mungkin ada isu ke likuiditas. Walaupun saya nggak terlalu khawatir ya, karena kan kalau kita lihat CAR kita ya, CAR kita itu kan masih sekitar 20%, itu masih sehat di atas 8% standar minimal. So mungkin ini akan lebih membuat perbankan akan sangat hati-hati, lebih hati-hati mungkin dengan penggunaan dana yang dititipkan oleh pemerintah gitu. Baik, saya nyambung lagi sedikit Pak Jahen tentang independensi Bank Indonesia, kapasitas Bank Indonesia tadi juga sebagai otoritas yang pro-growth seperti itu ya. Pertanyaan saya adalah dengan koordinasi dengan fiskal, modern monetary theory ya Pak ya, itu tolong luruskan kalau kami kurang pas. Saya melihatnya Menkyu sudah berkoordinasi dengan cukup baik, demikian, tetapi kok dari Bank Indonesia rasanya masih masih ada sesuatu yang tertahan. Pertama, apakah memang BI kurang diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang masalah demand, karena itu akan nunjuk lagi masalahnya ada di fiskal, bukan di gue. Atau sebenarnya kapasitas BI itu sudah max out, udah penuh, udah di atas lah Pak. Iya, kalau kita melihat memang koordinasi antara fiskal dan moneter itu sangat penting ya. Jadi dalam teori ekonomi juga kadang ditunjukkan bahwa kalau misalnya koordinasi antara kedua authority ini nggak berjalan dengan baik, pasti juga akan kontraproduktif buat perekonomian. Nah, kalau saya melihat sekarang itu memang yang saya takutkan itu dua tadi. Satu, fiscal dominance. Jadi ini kan kebijakan likuiditas, kebijakan kredit kan sebenarnya bukan di domainnya fiskal kan. Ini kan lebih ke domainnya gimana caranya agar monetary authority bisa memastikan bahwa kredit bisa berjalan dengan baik gitu. Sehingga ada tumpang tindih nih, ini role-nya siapa sebenarnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat dan ditambah dengan gelagat yang terjadi belakangan, itu BI semakin sangat pro terhadap growth tadi gitu. Padahal kita tahu tugas utama dari Bank Sentral apa? Menjaga stabilitas, bukan untuk pertumbuhan. Once objektif itu hilang, akan semakin sulit bagi kita untuk tahu kira-kira BI bisa menjaga nggak tingkat inflasi tahun depan. Once inflasi itu berubah, pasti akan ngaruh nanti ke tingkat suku bunga, perekonomian dan sebagainya. So ini yang kayaknya perlu dijaga dengan baik itu. Karena balik lagi ke diskusi kita di awal, kalau kredibilitasnya hilang, kalau stabilitas yang sudah kita bangun ini hilang, itu akan berikan negatif impact buat perekonomian. Nah, kita nggak mau itu terjadi karena biayanya akan sangat mahal buat kita semua gitu. Jadi tadi mungkin setiap authority itu harus memikirkan fiskal ya, fokus ke dalam government spending, tax policy, subsidi. Sedangkan di perbankan di monetary policy memastikan bahwa kebijakan pendanaan, likuiditas, suku bunga, inflasi itu bisa di-achieve ataupun dicapai dengan optimal oleh kedua sektor. Nah, once kedua itu terpenuhi ya mudah-mudahan imbasnya adalah ataupun hasilnya adalah ya ekonomi kita yang terus bekerja dengan baik. Ya, karena pertanyaan independensi Bank Indonesia itu kan tidak mungkin tidak mengemuka karena Menkyu juga beberapa kali menyatakan statement M0. Ini M0 sebenarnya di bawah siapa sih kapasitasnya? Makanya kalau misalnya saya membaca audiensnya Kompas TV, pertanyaannya adalah jadi siapa yang lebih jago moneter? Karena Menkyu kita juga monetaris sekali, teori-teori yang dipakainya kan Milton Friedman seperti itu sih Pak. Iya, jadi makanya tadi jangan sampai blur tadi ya antara bias. Ini mana sih sebenarnya menjadi
tugas utama dari fiscal authority dan mana yang menjadi tugas utama dari, saya takutnya malah Pak Purbaya merasa dia bukan menjadi Menq nih sekarang, tapi malah ngurusin sektor yang lain. So again, itu yang perlu dibatasi dengan sangat baik. Terus kami sih berharap kebijakan fiskal dan moneter benar-benar selaras, tidak flip-flop. Ya. Demikian karena market juga membacanya menginginkannya demikian ya Pak. Ya, kredibilitas pemangku kebijakan itu juga salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakannya pun bagus gitu. Once kredibilitas itu hilang, orang nggak akan percaya lagi dan mungkin akan semakin takut ataupun nggak yakin dengan apa yang terjadi di Indonesia. So itu yang perlu dijaga, memastikan bahwa kredibilitas dari si pemangku kebijakan dan juga kebijakan yang diambil itu dilakukan dengan sangat baik. Baik, terima kasih ekonom peneliti LPM FEB UI Pak Jahen F. Reski. Sehat selalu. Terima kasih Bu Mega.